Assalamualaikum. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Arikatul Ulia dan Anisat Utamianti Trirumpoko. Kali ini kami akan membahas mengenai aliran dalam filsafat dan tokoh-tokohnya. Ada apa saja sih aliran di dunia pendidikan? Nah, Edward G. Power mengemukakan bahwa 6 aliran yang digunakan dalam filsafat pendidikan yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Kali ini kami akan membahas mengenai aliran idealisme, realisme, dan pragmatisme. Mari kita mulai dari aliran idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Tokoh dengan pandangan filsafat ini yaitu Plato. Menurutnya, realitas yang paling dasar adalah sebuah ide. Sedangkan realitas yang dapat dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide tersebut. Selanjutnya ada Al-Ghazali yang merupakan tokoh sentral di kalangan Muslim. Al-Ghazali meletakkan moral agama sebagai pengetahuan tertinggi dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kreativitas dan inovatif menjadi sangat penting dalam setiap perubahan dalam dunia pendidikan. Kreatif itu daya cipta, sedangkan inovasi adalah daya pengembangan. Disinilah tugas seorang pendidik memunculkan kedua daya tersebut dari dalam diri anak didiknya, baik melalui pengetahuan, keterampilan, pelatihan, dan penelitian yang harus selalu diiringi akhlak terpuji. Lalu ada David Hume yang merupakan tokoh sentral aliran empiris yang berkembang di Eropa dan Inggris. Pada zaman pencerahan, David Hume dianggap sebagai tokoh yang membawa empirisme pada puncak kematangan yang berimplikasi pada skeptisisme. Skeptisisme ini adalah paham yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mendapatkan kebenaran. Intinya, skeptisisme adalah sikap seseorang yang selalu menanyakan atau meragukan sesuatu atau meragukan objek tertentu, walaupun ia tahu bahwa sesuatu tersebut telah ia ketahui dan nyata, baik ciri maupun eksistensinya. Contohnya gini guys, ketika kita dalam laboratorium nih, kita mau nyiptain hand sanitizer. Kita nggak bisa langsung yakin bahwa kita ciptakan itu 100% berhasil. Tapi kita harus berulang kali mencobanya sampai mendapatkan kepastian bahwa apa yang kita ciptakan itu nggak berbahaya untuk orang. Kemudian, tokoh filsafat pendidikan idealisme ada Immanuel Kant. Menurutnya, semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman. Namun, semua itu tidak dari pengalaman, karena objek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio yang mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut, guys. Nah, tokoh filsafat pendidikan idealisme selanjutnya ada George Hegel. Menurut Hegel, moralitas tertinggi di semesta ini adalah moralitas pemikiran yang menjelma menjadi ucapan dan tindakan. Contoh sederhananya gini, guys. Di era milenial ini, untuk melihat moral seseorang bisa dilihat dari berbagai ujaran di media sosial dan lain sebagainya. Karena itu, penjelmaan moral pemikiran dalam bentuk ucapan, sedangkan kesantunan dalam jelmaan dari tindakan. Oleh karena itu, sebagai murid dan pendidik harus menjaga moral dengan baik yang merupakan pangkal dari keberkahan ilmu. Nah, untuk implementasi dari aliran ini berupa memberikan kebebasan pada peserta didik dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta bakatnya. Pendidik memiliki peranan sebagai pembentuk lingkungan belajar yang kondusif. Lalu ada aliran realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia.
Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia, di mana pengetahuan didapatkan dari pengalaman. Jadi, realisme dibagi menjadi dua, yaitu ada realisme klasik atau rasional dan realisme alam atau religius. Antara keduanya saling dikaitkan dalam dunia pendidikan sehingga akan menjadikan keberhasilan dalam pembelajaran. Contohnya gini guys, menerapkan pengertian lebih penting daripada menghafal. Pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak dan memberi pelajaran dengan mendahulukan yang mudah dahulu. Lalu untuk tokoh filsafat pendidikan realisme, ada Aristoteles yang merupakan salah satu tokoh dengan pandangan filsafat realisme. Ia memiliki pandangan bahwa sesuatu yang ada berdasarkan hal yang nyata atau real. Lalu ada Johann Amos yang menyatakan bahwa pendidikan harus universal. Kemudian ada William McGucken. Tokoh ini menyatakan bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada pula tujuan pendidikan. Selanjutnya ada Franz Bacon menyatakan bahwa pikiran yang nyata itu dengan menggunakan sentuhan duniawi. Sentuhan indrawi guys maksudnya. Kemudian ada John Locke, menurutnya pengetahuan manusia itu seperti batu keras yang tertetes air lama-kelamaan akan cekung. Seperti akal manusia yang sering diasah. Nah, untuk implementasi aliran ini berupa peserta didik akan menerima instruksi dan harus menguasai pengetahuan. Pendidik memiliki peranan dalam penguasaan materi dan memiliki keterampilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti, dengan melihat akibat dan manfaat yang hasilnya secara praktis. Kebenaran pragmatis adalah kebenaran yang manfaat. Lalu, pemikiran tokoh-tokohnya ada Charles Sandre Peirce yang menyatakan bahwa suatu teori dikatakan benar jika teori-teori tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang nyata, dan menyatakan kebenaran itu diukur dengan pernyataan yang praktis. Lalu ada William James, ia meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak sebab pengalaman seseorang itu selalu berubah. Oleh karena itu, kebenaran terjadi akibat dari sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu. Kemudian ada John Dewey. Dalam dunia pendidikan, ia mengatakan bahwa kurikulum pendidikan itu harus dirancang sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan dalam metode pembelajaran ia lebih mengacu atau lebih memfokuskan pada keaktifan siswanya tersebut. Menurutnya, ide adalah gagasan, pikiran atau intelijen yang merupakan pondasi untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia, dan yang menentukan kualitas seseorang adalah adanya pendidikan dalam diri manusia tersebut. Lalu untuk implementasi aliran ini dalam dunia pendidikan, yaitu penyusunan kurikulum pendidikan memperhatikan minat dan kebutuhan dari peserta didik. Guru memiliki peranan dalam mengarahkan pengalaman belajar tanpa terlalu ikut campur dalam minat dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, itu beberapa aliran pendidikan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.